Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding.
Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025.
Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribuners Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.
Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya,
kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding.
Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM mengaku tak dengan putusan Solo. Putusan penangan gugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025.
Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribuners Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding.
Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025.
Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo.
Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha Gak Punya Malu atau tipu UGM, mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan,
Tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribuners Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit.
Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha Gak Punya Malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu,
Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim.
Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha Gak Punya Malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Saya masih memiliki waktu 14 hari. Saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025. Taufik menilai putusan sela yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih di bawah bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Selain itu, Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu,
Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4, serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah menyatakan tak berwenang mengadili gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan itu dibacakan dalam sidang online pada Kamis 10 Juli sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Merespons hal itu, pihak penggugat ngotot akan terus melawan hingga mengajukan banding. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi, dalam putusan ini, Tribuners Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas, dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara, kecuali ada banding. Penggugat Muhammad Taufik, yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Solo,